الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini marilah kita saling mengingatkan untuk menambah bekal akhirat kita. Dan sebaik-baik bekal akhirat adalah taqwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Taqwa adalah menjadikan penghalang dan pelindung antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Di antara bentuk taqwa yang disyariatkan pada hari ini adalah menghadiri salat Jumat. Ini bukan hanya ritual pekanan yang tanpa arti. Ini adalah sebuah ibadah fardu yang tentunya menjanjikan ketakwaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyimak khutbah dengan baik, menetapi adab-adab salat Jumat, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan sunnah yang lain yang diajarkan pada hari Jumat. Di antara bentuk takwa kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Karenanya para ulama menyebutkan lazim dari syahadat anna Muhammadur Rasulullah ada 4. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang pertama adalah mengimani kabar-kabar yang telah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Karena agama Islam ini secara global bisa diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kabar-kabar dan yang kedua adalah hukum-hukum. Untuk hukum-hukum, jika berwujud perintah maka kita hendaknya menjalankannya. Jika berupa larangan hendaknya kita meninggalkannya. Adapun untuk kelompok akhbar atau kabar-kabar dalam agama ini, cara menyikapinya dengan benar, cara meraih pahala darinya adalah dengan mengimani kabar-kabar tersebut. Ia hanya sekedar dengan menggerakkan hati, karena tasdiq adalah amalan hati. Allahu Akbar, ini adalah peluang pahala yang besar yang tidak butuh gerakan tangan atau gerakan kaki. Cukup dengan menggerakkan hati kita mengatakan, aku beriman dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan begitu kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengimaninya, kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang termaktub dan diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, fayaqulu anna hadha, fayuqal biistighfari waladika lak." Sungguh seseorang itu akan diangkat derajatnya di surga. Maka dia mengatakan, dari mana aku bisa mendapatkan derajat tinggi ini? Maka dikatakan kepadanya, ini adalah karena istighfar anakmu untukmu. Dalam hadis ini
Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya akan ada di antara umat ini orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan menempati derajat yang lebih tinggi dari derajat yang seharusnya dia dapatkan dari amalan dia sendiri. Maka dia heran dan bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya, ini adalah karena istighfar anakmu untukmu. Wahai fulan, anakmu yang soleh senantiasa beristighfar untukmu, maka hari ini kami angkat derajatmu di surga. Sebaliknya, orang tua juga bisa memberikan syafaat kepada anak-anak mereka. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan mereka ke derajat orang tua mereka tanpa mengurangi pahala amalan orang tua mereka, dan masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia amalkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala saat menafsirkan ayat ini mengatakan, ayat ini berbicara tentang kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia menjanjikan akan mengangkat derajat keturunan seorang muslim meskipun keturunannya tidak beramal sebaik ayahanda dan ibundanya, agar orang tuanya bisa menikmati surga dengan cara terbaik, menikmati surga dari derajat yang sama beserta orang-orang yang dia cintai termasuk anak-anaknya, tanpa harus dikurangi pahalanya. Jadi kalau seandainya seorang tua berhak untuk menempati surga tingkat ketiga, sementara anaknya hanya berhak mendapatkan surga tingkat pertama yang lebih bawah, yang lebih rendah, maka cara mengumpulkan mereka bukan dengan kompromi, misalnya dengan menempatkan mereka di tingkat yang kedua, tapi Allah memberikan kemurahan dengan mengangkat anak-anak yang beramal tidak lebih baik daripada orang tuanya, bahkan kurang daripada orang tuanya. Mereka ditempatkan di tingkat yang ketiga bersama orang tua mereka. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya syaratnya ada dua. Yang pertama adalah orang tua beriman dan meninggal di atas keimanan. Syarat yang kedua adalah anak-anak mereka juga beriman dan meninggal di atas keimanan. Allahu Akbar. Ini adalah syarat yang harus kita wujudkan kalau kita ingin merasakan janji dari Allah Subhanahu wa taala ini di akhirat. Dan sekilas syarat ini terlihat mudah. Namun kalau kita pikir lebih lanjut, kita renungkan lebih dalam, kita akan dapatkan bahwasanya syarat ini ternyata tidaklah mudah. Karena yang pertama, tidak ada jaminan bahwasanya kita akan berada di atas keimanan terus. Meskipun alhamdulillah saat ini kita semuanya diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita akan terus berada di atas iman ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan betapa banyak orang-orang yang terpeleset di tengah jalan sehingga kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, karena keluar dari Islam tidak hanya dengan niat keluar dari Islam. Keluar dari Islam, murtad, itu bisa dengan hal-hal yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin mengatakan, ar-riddatu hiya qat'ul Islam biniyatin au qawli kufrin au fi'lin. Murtad adalah memutuskan keislaman dengan niat, atau dengan ucapan kufur, atau dengan perbuatan kufur. Jadi dalam agama kita ini ada kesalahan-kesalahan fatal yang kalau kita lakukan maka kita dianggap keluar dari Islam dan murtad, padahal kita masih merasa berada di atas keislaman ini.
Misalnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, praktek sihir dan percaya kepada tukang sihir atau dukun. Kemudian juga memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Juga meninggalkan salat menurut sebagian ulama. Juga meyakini bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan kufur atau ucapan-ucapan kufur yang kalau kita melakukannya maka itu membuat kita dihukumi keluar dari Islam dan murtad. Wal'iyadzu billah. Dan sebagian praktek ini masih dengan mudah kita temukan di tengah masyarakat muslim, bahkan barangkali di tengah keluarga kita sendiri. Adapun kalau syarat ini tidak bisa terwujud, di mana orang tuanya meninggal di atas kekufuran, atau dari awal dia kafir, atau sebaliknya yang kafir adalah anaknya, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berlaku bagi mereka, tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Jangankan kita, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahanda beliau yang kafir. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan manfaat untuk putra beliau yang kafir. Maka inilah aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan untuk hamba-hambanya. Maka aturan inilah yang akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan syarat agar kita bisa merasakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkumpul dengan orang tua kita dan anak-anak kita di surga kelak, bukan hanya bersama-sama di surga, tapi bersama-sama mereka dari tingkat dan derajat surga yang sama. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala man bi atharihi iqtafa, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kami sampaikan di atas, yaitu penjelasan tentang kabar dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kabar gembira untuk kita semuanya. Kadang-kadang orang tua merasa sedih melihat anaknya yang sudah dibesarkan, dididik dengan optimal, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Kadang-kadang sang anak masih nakal, masih jatuh dalam maksiat-maksiat, bahkan dalam dosa-dosa besar. Maka ayat dan hadis di atas adalah hiburan untuk para orang tua. Demikian juga seorang anak kadang-kadang merasa gundah ketika melihat orang tuanya yang sudah dia ajak untuk berislam secara kafah, tapi ternyata hasilnya masih belum maksimal. Ayat dan hadis di atas adalah hiburan untuknya, karena insya Allah asal kita bisa mewujudkan syarat itu, menjaga iman kita, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan kita, orang tua kita dan anak-anak kita, maka insya Allah kita akan bersama mereka menikmati surga dari tingkat yang sama. Karenanya, wahai saudara-saudaraku para orang tua, jadilah orang tua yang soleh, beramalah lebih baik dari amalan anak-anakmu, karena insya Allah engkau akan bisa memberikan hadiah terbaik untuk mereka di akhirat, memberikan syafaat untuk mereka, mengangkat derajat mereka di surga, sehingga
engkau bisa tinggal dan menikmati surga bersama mereka. Sebaliknya, wahai adik-adikku, para anak-anak, remaja, para pemuda, jadilah anak-anak, remaja dan pemuda yang soleh. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang lebih tebal daripada takwa orang tua kalian. Karena dengan begitu, insya Allah Anda akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di akhirat, memberikan hadiah terbaik untuk mereka. Dan hadiah terbaik untuk mereka itu bukan memberikan rumah yang megah atau kendaraan yang mewah atau memberikan pekerjaan, mengabarkan pekerjaan yang layak untuk mereka, bukan itu. Tapi hadiah terbaik untuk mereka adalah memberikan kepada mereka syafaat di akhirat. Saat mereka berpikir bahwasanya mereka tidak akan bisa mencapai derajat surga yang tinggi, kemudian mereka mendapatkan kejutan, surprise di surga. Dan kemudian mereka mengatakan, anna hadza, dari mana aku bisa mendapatkan tempat yang tinggi di surga ini? Maka dikatakan kepadanya, ini adalah karena syafaat dari putramu. Putramu yang soleh memberikan syafaatnya untukmu, beristighfar untukmu. Maka hari ini kami angkat derajatmu di surga, agar engkau bisa menikmati surga bersama-sama mereka dari tingkat yang sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.